Halo guys, kami dari kelompok 2 akan membuat struktur kristal FCC NaCl. Ini perjalanan kami menuju lokasi pencarian biji gewang dan biji damar. Tempatnya di Taman Syara Maria Obelo Kupang. Perjalanannya cukup jauh dan kami juga sempat nyasar di perjalanan, tapi it's okay lah demi mendapatkan biji gewang. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada biji damar dan biji gewang. Ini adalah pohon dari biji damar, kawat payung, mistar, lampu pelita, cat, paku dan juga palu. Maaf ya, paku dan palunya tidak sempat ditampilkan dalam video ini. Langkah pertama yaitu pembuatan lubang pada biji gewang dan biji damar. Lumayan susah sih guys, dan di sini juga kita perlu berhati-hati. FCC adalah singkatan dari face central cubic atau kubus pemusatan sisi. Ini merupakan salah satu susunan atom dasar yang umumnya ditemukan pada kristal logam. Pada struktur FCC, atom-atom tersusun seperti bola-bola kecil yang saling mengisi ruang sepadat mungkin. Atom-atom tersebut menempati titik sudut kubus dan di tengah masing-masing permukaan kubus. Dengan penataan ini, tiap atom dikelilingi oleh 12 atom lainnya atau disebut bilangan koordinasi. NaCl adalah singkatan dari natrium klorida. Dalam kehidupan sehari-hari, NaCl lebih dikenal sebagai garam dapur. Secara kimia, NaCl merupakan senyawa yang terbentuk dari unsur natrium dan klorin dengan perbandingan 1:1. Senyawa ini memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama sebagai bumbu masakan. Langkah kedua yaitu proses pemasangan pada biji gewang dan juga biji damar serta pengeleman. Oh ya lanjut, senyawa ini memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama sebagai bumbu masakan, yang kedua menjaga keseimbangan elektrolit tubuh, dan yang ketiga penggunaan medis. Jadi untuk biji damarnya itu dia sebagai Cl dan biji gewangnya itu sebagai Na. Langkah ketiga yaitu proses pengecetan biji gewang dan biji damar. Struktur FCC NaCl bisa dibayangkan sebagai dua susunan kisi atom kubus bermuka pusat FCC yang saling interpenetrasi. Satu kisi diisi oleh ion Na+ atau sodium dan satunya lagi oleh ion Cl- atau klorida. Terdapat beberapa poin penting mengenai struktur FCC NaCl. Yang pertama, unit sel kubik. NaCl memiliki unit sel berbentuk kubus. Yang kedua, kisi anion dan kation. Ion Cl- membentuk kisi FCC. Bisa dibayangkan sebagai bola-bola hijau yang menempati titik sudut dan pusat bidang kubus. Sedangkan ion Na+ mengisi celah-celah di antara ion Cl-, membentuk kisi FCC yang interpenetrasi dengan kisi Cl-. Penempatan ion seperti ini membuat setiap ion Na+ dikelilingi oleh 6 ion Cl-. Begitu pula sebaliknya. Tiap ion Cl- dikelilingi oleh 6 ion Na+. Susunan ini sesuai dengan gaya elektrostatis, di mana ion bermuatan berlawanan menarik satu sama lain. Yang ketiga, koordinasi 6.
Tiap ion dalam NaCl memiliki koordinasi 6, yang artinya tiap ion dikelilingi oleh 6 ion bermuatan berlawanan. Susunan ini membentuk semacam geometri oktahedral di sekitar tiap ion. Dengan demikian, struktur FCC NaCl yang mengakibatkan kerapuhan tinggi berkontribusi pada manfaat-manfaat NaCl. Tanpa struktur FCC, sifat NaCl akan berbeda dan mungkin tidak sesuai untuk penggunaannya saat ini. Selain itu, struktur kristal FCC NaCl termasuk dalam ikatan ionik. Dan ini adalah proses pengecetan struktur kristal FCC NaCl. Proses pengecetannya juga lumayan lama ya guys. Dan inilah hasilnya struktur kristal FCC NaCl yang dimana biji gewang yang berwarna merah itu sebagai Na dan biji damar yang warna hijau itu sebagai Cl. Sekian dan terima kasih.